Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Psikologi Belajar yang akan membahas tentang kesulitan belajar. Anggota dari kelompok 11 yakni ada saya, yang Alia Khansa, kemudian Ratna Herlina Sari, dan Renanda Silmi Farihi. Dengan dosen pengampu yakni Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG dan Bapak Asep Kustia MAG. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin langsung saja kepada pembahasan, yakni pemateri pertama, Ratna Herlina Sari. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Herlina Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesulitan belajar. Ada beberapa pendapat tentang definisi dan pengertian kesulitan belajar. Yang pertama, menurut Subini, kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Beragam bentuk kesulitan belajar, yaitu belajar dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Lalu menurut Rohmah, kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu menurut Helen, kesulitan belajar adalah kemampuan seorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tetapi dalam kenyataannya siswa tidak dapat menguasainya dalam waktu yang telah ditentukan, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Lalu menurut Tohirin, kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, baik dalam menerima maupun menyerap pelajaran. Kesulitan belajar ditandai dengan menurunnya kinerja anak secara akademik atau prestasi belajar siswa. Kesulitan ini juga dibuktikan dengan menurunnya kelainan perilaku. Lalu menurut Mahmud, kesulitan belajar adalah suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Slide selanjutnya ada istilah kesulitan belajar. Istilah kesulitan belajar dalam dunia pendidikan juga memiliki beberapa macam penyebutan. Yang pertama itu learning disorder atau ketergantungan belajar. Nah, learning disorder ini adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Lalu ada learning disabilities. Learning disabilities adalah ketidakmampuan belajar. Maksudnya adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya itu di bawah potensi intelektualnya. Lalu ada learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar. Nah, maksudnya adalah menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Lalu ada underachiever atau pencapaian rendah. Maksudnya adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya itu tergolong rendah. Lalu ada slow learner atau lambat belajar. Maksudnya adalah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya, sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang lainnya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sujoko
beberapa bentuk kesulitan belajar yang biasanya ditemui di dalam kelas, antara lain yaitu yang pertama, kesulitan dalam memahami soal cerita. Yang kedua, kesulitan dalam menggunakan konsep. Yang ketiga, kesulitan dalam menggunakan prinsip. Yang pertama yaitu kesulitan dalam memahami soal cerita. Kesulitan dalam kemampuan menerjemahkan berarti kesulitan memahami soal cerita. Kesulitan dalam kemampuan menerjemahkan ditunjukkan dengan kesalahan dalam menafsirkan bahasa soal. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, siswa harus dapat menemukan apa yang diketahui, apa yang dicari, dan prinsip atau konsep apa yang akan digunakan, serta mencari alternatif lain untuk menyelesaikannya. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada umumnya disebabkan karena siswa tidak mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, tidak dapat mengubah kalimat soal ke dalam kalimat matematika atau sebaliknya. Yang kedua yaitu kesulitan dalam menggunakan konsep. Konsep menunjukkan pada pemahaman dasar. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengkategorikan sekumpulan objek. Siswa dapat mengembangkan suatu konsep ketika mereka mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda-benda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengkonkretkan konsep baru, siswa dapat diberi kegiatan yang memungkinkan mereka mengoptimalkan fungsi panca indera mereka seperti melihat, meraba, mendengar, dan mengkomunikasikannya. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam menggunakan prinsip. Kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip sering terjadi karena tidak memahami konsep dasar yang melandasi prinsip tersebut. Siswa yang tidak memiliki konsep yang digunakan untuk mengembangkan prinsip sebagai suatu butir pengetahuan dasar akan mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan prinsip. Kekurangan pemahaman tentang konsep-konsep dasar adalah penyebab utama kesulitan dalam mempelajari prinsip-prinsip dengan metode penemuan terbimbing. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Dimyati dan Mujidiono, membagi kepada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal siswa, dan juga yang kedua ada faktor eksternal siswa. Nah, faktor internal siswa meliputi 11 faktor gitu ya, 11 penyebab. Mungkin saya akan membahas sedikit mengenai faktor internal siswa. Yang pertama ada sikap terhadap belajar, kemudian motivasi belajar, konsentrasi dalam belajar, kemudian mengelola bahan ajar, menyimpan perolehan hasil belajar, kemudian menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi dan unjuk hasil belajar, kemudian rasa percaya diri siswa, intelijensi dan keberhasilan siswa, kemudian kebiasaan belajar, dan juga cita-cita siswa. Kemudian selanjutnya ada faktor eksternal siswa. Faktor eksternal siswa meliputi guru sebagai pembina siswa belajar. Nah, di mana peran seorang guru ini sangat penting dan sangat utama.
karena seorang guru yang menyampaikan sebuah materi pembelajaran gitu ya. Karena kalau misalnya seorang guru tidak dapat menarik perhatian siswa, maka pembelajaran pun tidak akan tersampaikan. Kemudian yang kedua, prasarana dan sarana pembelajaran. Nah, bagaimana seorang siswa dapat memahami bahan ajar jika tidak ada prasarana dan sarana pembelajaran? Seperti contohnya adalah laboratorium. Itu kan guna untuk melengkapi kebutuhan siswa itu dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah kebijakan penilaian. Siswa akan sulit belajar jika seorang guru itu pilih kasih dalam memberikan nilai. Misalnya si A yang rajin misalnya sangat dipuji oleh gurunya, kemudian anak yang malas bukannya malah diberi motivasi, tapi malah dikasih nilai yang kurang memuaskan gitu ya. Padahal dengan guru memberikan nilai yang lebih gitu ya, yang cukup, maka itu akan menjadi motivasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya lingkungan sosial siswa sekolah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi tentang kesulitan belajar. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.